Selamat datang di aplikasi Vendor Management System (ADW). Berikut adalah petunjuk bagaimana cara melakukan registrasi pendaftaran sebagai vendor baru. Pertama, Anda dapat mendaftarkan perusahaan Anda secara online melalui internet dengan mengakses halaman login vendor, klik pada tombol register, kemudian ditampilkan ketentuan penggunaan sistem. Klik ya untuk menyetujui ketentuan tersebut. Dan selanjutnya adalah pembuatan username dan password. Isikan pada form registrasi alamat email perusahaan Anda. Disarankan tidak menggunakan alamat email pribadi Anda. Selanjutnya, isikan nomor NPWP perusahaan Anda. Selanjutnya, buat password Anda. Kemudian, masukkan CAPTCHA sesuai yang tertera di bawah. Klik register, dan sistem telah mengirimkan link aktivasi ke alamat email yang telah didaftarkan. Login ke email tersebut. Kemudian, klik link yang tertera untuk mengaktifkan akun. Selanjutnya, Anda dapat login kembali ke aplikasi Vendor Management System, kemudian mengisikan data-data perusahaan Anda pada form yang disediakan. Klik login, masukkan username atau email Anda, masukkan password Anda, masukkan CAPTCHA, kemudian klik login. Data pertama yang harus diisikan adalah data perusahaan. Halaman ini bertujuan untuk memasukkan data-data tentang perusahaan Anda. Pilih prefix, selanjutnya isikan nama perusahaan, selanjutnya pilih sufiks perusahaan jika ada, kemudian pilih tipe perusahaan Anda. Selanjutnya yang perlu diisikan adalah bagian kontak perusahaan. Klik tambah detail, pilih tipe, kantor pusat atau kantor cabang. Masukkan alamat, kota, negara, kode pos, dan nomor telepon perusahaan. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, pada bagian kontak, masukkan data kontak person yang dapat dihubungi. Masukkan nama, jabatan, nomor telepon, dan nomor handphone.
Selanjutnya, jika ada kontak person lain dapat dimasukkan pada nama kontak 2. Bagian ini sifatnya opsional. Jika data sudah diisi dan belum lengkap, silakan klik tombol simpan. Jika sudah lengkap seluruhnya, klik simpan dan lanjut untuk pengisian data lainnya. Selanjutnya adalah data legal, yaitu memasukkan data-data legalitas perusahaan seperti domisili perusahaan, NPWP, SIUP, TDP, NIB, dan izin lain-lain. Pertama, isikan data domisili perusahaan. Masukkan nomor domisili, tanggal berlaku domisili, selanjutnya alamat sesuai domisili, pilih negara, pilih provinsi, pilih kota, selanjutnya pilih kecamatan, selanjutnya isikan data NPWP, masukkan alamat sesuai NPWP, masukkan kota, masukkan provinsi, dan kode pos sesuai NPWP. Kemudian pilih apakah perusahaan termasuk PKP atau tidak. Jika termasuk PKP, maka isikan nomor PKP, selanjutnya isikan tanggal surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP, selanjutnya isikan data SIUP perusahaan, pilih jenis usaha, apakah kecil, menengah, besar, atau perseroan terbatas, kemudian masuk dan mengeluarkan izin SIUP. Selanjutnya, masukkan nomor SIUP, kemudian isikan tanggal berlaku SIUP. Apabila SIUP berlaku selamanya, maka tanggal akhir sampai dengan bisa diinputkan dengan 10 tahun sesudahnya. Selanjutnya, isikan data TDP atau tanda daftar perusahaan, terdiri dari lembaga yang mengeluarkan TDP, nomor TDP, tanggal berlaku mulai TDP, sampai dengan tanggal berakhir TDP. Selanjutnya, isikan nomor induk berusaha atau NIB, masukkan nomor, kemudian tanggal berlaku NIB. Selanjutnya,
Masukkan data akta perusahaan. Dengan klik tambah detail, kemudian pilih tipe akta, akta pendirian atau perubahan. Akta pendirian wajib diisikan. Selanjutnya, isikan data akta lainnya seperti nomor akta, tanggal pembuatan, tanggal berita negara, selanjutnya tanggal pengesahan kehakiman, selanjutnya isikan nomor pengesahan, selanjutnya isikan nama notaris, dan alamat notaris. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, jika ada perizinan lain, dapat ditambah pada bagian izin lain-lain, surat keagenan atau distributorship, dan angka pengenal importir. Jika masih ada data legal yang kurang lengkap, klik tombol simpan. Jika sudah lengkap seluruhnya, klik simpan dan lanjut untuk pengisian data berikutnya. Selanjutnya adalah pengisian data pengurus perusahaan. Terdiri dari data komisaris dan direksi. Klik tambah detail untuk mengisikan data detail, masukkan nama komisaris, posisi, nomor KTP, nomor NPWP, nomor telepon, dan email komisaris. Kemudian klik simpan. Dapat diklik tambah detail kembali untuk menambahkan lebih dari satu komisaris. Selanjutnya, pada data direksi, klik tambah detail. Untuk mengisikan data detail direktur, masukkan nama, posisi, nomor KTP, nomor NPWP, nomor telepon, dan email direktur.
Kemudian klik simpan, dan klik detail kembali untuk menambahkan lebih dari satu direktur. Kemudian klik simpan dan lanjut jika data sudah terisi dengan lengkap. Selanjutnya adalah pengisian data perusahaan dalam aspek keuangan. Masukkan data modal dasar dan modal disetor sesuai akta perubahan terakhir. Pertama, pilih mata uang, kemudian masukkan jumlah modal dasar. Selanjutnya, modal disetor, pilih mata uang, kemudian masukkan jumlah modal disetor. Selanjutnya, masukkan data klasifikasi perusahaan, apakah menengah, besar, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah pengisian data rekening bank, klik tambah detail. Masukkan detail rekening bank seperti nomor rekening, pemegang rekening, nama bank, cabang bank, alamat bank, dan mata uangnya. Klik simpan jika sudah. Selanjutnya, isikan data informasi laporan keuangan. Klik tambah detail untuk menambahkan detail laporan keuangan. Masukkan tahun, jenis, audit atau non-audit, selanjutnya mata uang, nilai aset, hutang, pendapatan kotor, dan pendapatan bersih. Jika sudah diisikan, klik simpan. Jika data sudah lengkap terisi seluruhnya, klik simpan dan lanjut. Selanjutnya adalah pengisian data SDM, yaitu terdiri dari tenaga ahli utama dan tenaga pendukung. Klik tambah detail tenaga ahli utama untuk mengisikan data seperti nama, pendidikan terakhir, keahlian, pengalaman, status karyawan, dan warga negara karyawan tersebut. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, jika ada tenaga pendukung lainnya, klik tambah detail, kemudian isikan data seperti nama, pendidikan terakhir, keahlian, pengalaman, status karyawan, dan warga negara. Kemudian klik simpan. Jika data sudah lengkap diisikan, klik simpan dan lanjut.
Selanjutnya adalah data sertifikasi. Klik tambah dan detail. Kemudian isikan jenis sertifikasi, nama sertifikasi, nomor sertifikasi, lembaga yang mengeluarkan sertifikasi, dan masa berlaku sertifikat. Kemudian klik simpan, klik tambah detail sertifikasi kembali untuk menambahkan data sertifikat lebih dari satu. Klik simpan dan lanjut. Selanjutnya, pengisian data fasilitas atau peralatan perusahaan. Data ini bersifat opsional, klik lewati dan lanjut jika tidak ada. Klik tambah detail untuk menambahkan data fasilitas. Masukkan data seperti tipe, nama fasilitas, spesifikasi, jumlah, tahun dibuat, dan keterangan. Kemudian klik simpan. Selanjutnya klik simpan dan lanjut untuk pengisian data lainnya. Selanjutnya adalah pengisian data pengalaman proyek. Klik tambah detail. Kemudian isikan data pengalaman proyek seperti nama klien, nama proyek, nomor kontrak, nilai proyek, nama kontak, nomor telepon kontak, tanggal mulai kontrak, dan tanggal berakhirnya kontrak. Kemudian, masukkan keterangan proyek. Klik simpan. Jika sudah, klik simpan dan lanjut. Selanjutnya adalah pengisian data dokumen. Berfungsi untuk menyimpan data-data scan dokumen perusahaan pada aplikasi vendor management system. Data-data dokumen ini diperlukan untuk dilakukan verifikasi oleh tim pengadaan.com. Klik tambah detail. Kemudian, pilih jenis dokumen yang akan di-upload. Selanjutnya, masukkan nama dokumen. Kemudian, klik Choose File untuk memilih dokumen yang akan di-upload. Dokumen yang diperbolehkan ialah dokumen dengan format PDF dan ukuran dokumen maksimal 2 MB per file. Kemudian, ada dokumen yang wajib di-upload yaitu surat pernyataan vendor. Sebelumnya,
Template surat pernyataan vendor dapat di-download terlebih dahulu. Kemudian isikan data-data perusahaan. Untuk persyaratan surat pernyataan vendor, yang wajib adalah dicetak di atas kop surat perusahaan. Yang bertanda tangan wajib adalah direksi. Ditanda tangan di atas materai dan dicap. Surat pernyataan vendor juga wajib dikirimkan dalam bentuk hard copy ke alamat pengadaan.com yang tertera pada bagian akhir proses registrasi. Selanjutnya, jika seluruh dokumen sudah di-upload, klik simpan dan lanjut. Selanjutnya adalah pengisian data produk atau komoditas atau jasa. Untuk menambahkan detail, klik tambah detail. Kemudian masukkan nama produk, grup produk, merek, asal atau sumber produk, dan tipe pemasok. Klik simpan jika sudah. Grup pemasok yang tersedia di Vendor Management System ADW ialah berdasarkan UNSPSC. Selanjutnya, pada bagian e-procurement, terdapat daftar buyer yang dapat dipilih untuk mengikuti proses e-procurement di buyer tersebut. Klik untuk memilih buyer tersebut. Kemudian, jika sudah, klik simpan dan verifikasi. Kemudian ditampilkan konfirmasi persetujuan. Klik ya jika setuju dan melanjutkan. Proses registrasi online vendor baru pada aplikasi Vendor Management System ADW sudah selesai.